Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Limfatik, Sistem Imun, dan Sistem Endokrin yang beranggotakan saya sendiri, Meldawati, dan dua rekan saya, Dian Eka Putri dan Dini Safitri. Yang pertama ada pengertian sistem limfatik manusia. Sistem limfatik merupakan suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa atau bukan limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Sistem limfatik ini berfungsi untuk absorpsi zat-zat makanan dari traktus gastrointestinal, bertanggung jawab untuk absorpsi lemak, dan salah satu mekanis pertahanan tubuh terhadap infeksi. Next. Kemudian ada fisiologi sistem limfatik manusia. Ini ada dua. Yang pertama ada saluran limfa, di mana saluran limfa adalah cairan bening menyerupai plasma yang tidak mengandung protein plasma dan memiliki kompetensi yang serupa dengan cairan interstisial. Limfa mengangkut protein plasma yang meresap ke dasar kapiler dan kembali ke dalam aliran darah. Limfa juga membawa partikel yang lebih besar, misalnya bakteri dan sisa sel dari jaringan yang rusak. Kemudian difiltrasi dan dihancurkan oleh nodus limfa. Limfa mengandung limfosit yang bersirkulasi di dalam sistem limfatik dan memungkinkannya menjaga area tubuh yang berbeda. Next. Nah, yang kedua ada pembuluh limfa. Pembuluh limfa merupakan bagian penting dalam sistem peredaran limfa. Peredaran limfa adalah peredaran terbuka. Limfa dari jaringan akan masuk ke kapiler limfa. Adapun fungsi dari pembuluh limfa ialah mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah dan mengangkut limfosit dan kelenjar limfa ke sirkulasi darah, kemudian menyaring dan menghancurkan mikroorganisme dan menghasilkan antibodi untuk melindungi terhadap kelanjutan infeksi. Next. Di sini ada fungsi sistem limfatik manusia. Yang pertama, ada mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Kemudian, transportasi kelebihan cairan interstisial ke aliran darah. Selanjutnya, mengangkut protein dan zat-zat partikel besar keluar ruangan jaringan yang tidak dapat dipindahkan dengan absorpsi langsung ke dalam kapiler darah. Selanjutnya, membawa lemak yang sudah dibuat emulsi dari usus ke sirkulasi darah. Saluran limfa yang melaksanakan fungsi ini adalah saluran lakteal. Menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme dari tempat masuknya. Apabila ada infeksi, kelenjar limfa menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap kelanjutan infeksi. Next. Selanjutnya ada organ-organ sistem limfatik. Yang pertama ada sumsum merah. Sumsum merah mencakup jaringan yang menghasilkan limfosit. Saat dilepaskan dari sumsum merah, sel-sel limfosit masih identik. Perkembangan selanjutnya apakah akan menjadi sel B atau sel T tergantung pada tempat pematangannya. Sel B mengalami pematangan di sumsum merah, sedangkan sel T mengalami pematangan di timus. Kedua jenis limfosit tersebut bersirkulasi di seluruh tubuh dan limfa, kemudian terkonsentrasi dalam limfa, nodus limfa, dan jaringan limfatik. Yang kedua ada nodus limfa atau kelenjar limfa. Nodus limfa merupakan organ yang berbentuk kacang atau oval yang terletak sering berkumpul di sepanjang pembuluh limfa. Limfa mengalir melalui sejumlah nodus, biasanya 8-10 nodus, sebelum kembali ke sirkulasi vena. Nodus ini memiliki berbagai ukuran, yaitu sebagian berukuran kecil seperti kepala peniti, dan yang paling besar berukuran sebesar almond. Nah, fungsi nodus limfa sendiri yaitu sebagai filtrasi dan fagositosis, di mana cairan limfa ini difiltrasi oleh jaringan retikular dan limfoid saat
melalui nodus limfe, dan selanjutnya sebagai proliferasi limfosit. Next. Yang ketiga ada limfa. Limfa adalah organ limfoid terbesar. Limfa ialah sebuah kelenjar berwarna ungu tua yang terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium kiri di bawah iga ke-9, 10, dan 11. Limfa berdekatan pada fundus dan permukaan luarnya menyentuh diafragma. Limfa menyentuh ginjal kiri, kelokan kolon dan kiri atas, dan ekor pankreas. Limfa terdiri atas jaringan struktur jaringan ikat. Di antara jalinan-jalinan itu terbentuk isi limfa atau pulpa yang terdiri atas jaringan limfe dan sejumlah besar sel darah. Nah, fungsi limfa sendiri yaitu sebagai tempat cadangan darah dan juga respon imun. Next. Yang keempat ada timus. Timus adalah tempat di mana limfosit berkembang menjadi sel T. Kelenjar timus berada di bagian atas mediastinum, di belakang sternum, dan memanjang ke atas hingga dasar leher. Berat kelenjar ini sekitar 10-15 gram pada saat lahir dan tumbuh hingga pubertas. Selanjutnya akan mengalami atrofi. Timus berbeda dengan organ limfoid lainnya karena hanya berfungsi untuk tempat pematangan limfosit T. Timus adalah satu-satunya organ limfoid yang tidak memerangi antigen secara langsung. Next. Yang kelima ada tonsil. Tonsil adalah organ limfoid yang paling sederhana. Kedua tonsil terdiri juga atas jaringan limfe. Letaknya antara dua tiang fauces atau lengkung langit-langit dan mendapat persediaan limfosit melimpah di dalam cairan yang ada permukaannya dan yang ada di dalam sela-sela tonsil. Sejumlah besar jaringan limfoid masuk ke dalam formasi limpa, membran serosa, dan dalam kulit usus halus. Di dalam usus, mereka ditampung di dalam mukosa atau selaput lendir. Adapun fungsi dari tonsil yaitu berfungsi untuk melawan infeksi pada saluran pernapasan bagian atas dan faring. Next. Kelainan pada sistem limfatik. Nah, sistem limfatik ini tidak dapat berfungsi dengan optimal apabila kelenjar, pembuluh, atau jaringan limfa mengalami penyumbatan, infeksi, dan peradangan hingga kanker. Berikut ini adalah kelainan-kelainan pada sistem limfatik. Yang pertama ada limfadenitis, yaitu peradangan yang terjadi pada kelenjar getah bening di dalam tubuh. Akibatnya muncul nanah di dalam kelenjar getah bening sehingga menyebabkan abses. Yang kedua ada limfedema, di mana suatu kondisi sistem limfatik tidak dapat berfungsi dengan baik akibat adanya penyumbatan sehingga menyebabkan pembengkakan pada lengan ataupun tungkai. Yang ketiga ada limfoma, yaitu kanker kelenjar getah bening yang menyebar secara tidak terkendali. Sel-sel tumor ganas menghalangi saluran limfatik sehingga mengganggu aliran cairan getah bening. Kemudian ada sistem imunitas. Sistem imun adalah suatu sistem kompleks yang memberikan respon imun berupa humoral dan seluler untuk menghadapi agen asing spesifik seperti bakteri, virus, toksin, atau zat lain yang oleh tubuh dianggap bukan bagian diri. Sistem imun dapat membedakan berbagai zat asing dan responnya terutama jika dibutuhkan. Sistem imun dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Next. Berikut ini adalah sistem pertahanan tubuh yang terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme pertahanan non-spesifik dan mekanisme pertahanan spesifik. Yang pertama ada mekanisme pertahanan non-spesifik terbagi menjadi garis pertahanan pertama berupa kulit, membran mukosa, sekresi dari kulit, dan membran mukosa. Kemudian yang kedua ada garis pertahanan kedua, di mana terdiri atas sel darah putih fagosit, kemudian protein antimikroba, dan respon peradangan. Selanjutnya dilanjutkan ke mekanisme pertahanan spesifik pada garis pertahanan ketiga yang berupa limfosit dan antibodi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dini Safitri. Oke, selanjutnya mekanisme sistem pertahanan tubuh. Yang pertama itu di luar tubuh ada sistem pertahanan non-spesifik, yaitu pertahanan garis pertama atau eksternal. Di sini terdapat kulit, yaitu sebagai pertahanan tubuh fisik.
di mana kulit ini akan menjadi barrier pertama yang mencegah patogen masuk ke dalam tubuh. Yang kedua itu ada pertahanan kimiawi, yaitu hasil dari sekresi. Contohnya ada keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat, lalu ada HCl atau asam klorida yang dihasilkan oleh lambung untuk membunuh patogen yang masuk bersamaan dengan makanan. Terus ada enzim juga, enzim lysosin yang bersifat sebagai antibakteri pada kelenjar saliva dan air mata. Nah, di sini mekanismenya bila terdapat luka atau goresan, patogen atau yang berupa bakteri itu bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, bila patogen masuk inilah nanti ada pembukaan darah. Nah, dari situ maka ada respon dari imun tubuh untuk mempertahankan tubuh. Nah, respon tubuh dalam tubuh ini bisa berupa non-spesifik dan juga spesifik. Kalau non-spesifik dari dalam tubuh itu dinamakan pertahanan tubuh, pertahanan garis kedua. Yaitu bisa ada proses fagositosis atau proses di mana sel fagosit menelan atau memakan patogen. Terus ada proses inflamasi atau peradangan, merupakan respon tubuh terhadap suatu infeksi yang ditandai dengan adanya pembengkakan, nyeri, panas, dan kemerahan. Nah, kalau misalnya respon tubuh yaitu spesifik, ada dua juga, yaitu imunitas di perantai sel, yaitu berkaitan dengan sel limfosit T. Sel T ini berasal dari sumsum tulang tetapi matang di timus dan kemudian beredar di aliran darah dan jaringan limfoid. Sel T ini akan berikatan dengan antigen lalu berdiferensiasi menjadi sel T sitotoksis. Lalu akan menghancurkan patogen tersebut. Terus ada imunitas humoral. Imunitas ini berkaitan dengan limfosit B dan bertanggung jawab untuk menghancurkan patogen dengan memproduksi antibodi. Jadi nanti itu antigen mengikat sel B. Sel T itu tetap tetap membantu untuk mengaktifkan sel B plasma. Terus akan menghasilkan antibodi. Antibodi itu berikatan dengan antigen, lalu antibodi akan menetralisirnya dan menyebabkan fagositosis atau lisis sel atau penghancuran sel. Terakhir nanti akan menghasilkan sel memori. Apabila nanti patogen yang sama menyerang tubuh, maka akan dikenali oleh tubuh. Next. Peran tubuh non-spesifik, yaitu respon imun non-spesifik pada umumnya merupakan imunitas bawaan. Artinya, bahwa respon terhadap zat asing yang masuk ke dalam tubuh dapat terjadi walaupun tubuh belum pernah dari kerusakan dan yang diakibatkan, tetapi tidak mampu mengenali dan mengingat zat asing tersebut. Komponen-komponen utama respon imun non-spesifik adalah pertahanan fisik, kimiawi, humoral, dan seluler. Pertahanan ini meliputi epitel dan zat-zat antimikroba yang dihasilkan di permukaannya, berbagai jenis protein dalam darah termasuk komplement sistem komplement dan mediator inflamasi lainnya dan berbagai sitokin. Sel-sel fagosit yaitu sel-sel polimonfonukuler, makrofag, dan sel natural killer. Next. Pertahanan tubuh non-spesifik kan ada dua tadi kan, udah dijelasin ada garis pertahanan pertama dan kedua. Kalau garis pertahanan pertama itu eksternal, kalau garis pertahanan kedua yaitu internal. Kalau misalnya eksternal itu kulit dikabarkan sebagai benteng pertama pertahanan tubuh. Kulit menghasilkan protein yang sangat kuat yaitu keratin. Kulit dan
Membran mukosa juga menghasilkan kelenjar minyak dan keringat. Kolonisasi mikroba juga dapat dihambat oleh kelenjar saliva, air mata, dan sekresi mukosa yang terus-menerus membasahi permukaan yang terpapar. Terus kalau internal itu mekanisme utama sistem pertahanan non-spesifik internal bergantung pada fagositosis, yaitu proses penelanan mikroorganisme. Selain itu, mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik internal juga dilakukan oleh sel natural killer, respon peradangan, dan senyawa antimikroba. Next. Pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke tubuh. Sistem ini bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik disebut juga dengan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Sistem kekebalan tubuh terbentuk karena adanya peran antigen dan antibodi. Pertahanan tubuh secara spesifik dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen. Limfosit terdiri atas dua tipe, ya tadi itu limfosit B, sel B, dan limfosit T atau sel T. Semua sel dalam sistem imun ini berasal dari sistem sel yang pluripotent di dalam sumsum tulang. Berkembang melalui proses hematopoiesis terbagi dalam dua jalur diferensiasi, yaitu jalur myeloid dan jalur limfoid. Oke, next. Nah, pertahanan tubuh spesifik itu yang pertama sel B, yang tadi ya, sel B berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan membentuk antibodi. Terus ada sel T berperan dalam pembentukan kekebalan sel seluler yaitu dengan menyerang sel penghasil antigen secara langsung. Yang tiga ada antibodi. Antibodi ini digunakan untuk menetralkan atau menghancurkan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Next. Respon kekebalan tubuh terhadap antigen dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Oke, next. Kekebalan humoral. Ada netralisasi, yaitu antibodi menetralisasikan virus dengan cara melekat pada molekul yang digunakan virus untuk menginfeksi. Terus ada aglutinasi, yaitu pengumpalan bakteri atau virus yang diperantarai oleh antibodi yang dapat bekerja menetralkan mikroorganisme tersebut. Terus ada presipitasi, yaitu proses molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh akan diendapkan oleh antibodi. Terus ada fiksasi komplemen, yaitu mengaktifisasikan komplemen dengan adanya kompleksi antigen antibodi. Next. Kekebalan seluler, yaitu ada dua ya, kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif itu kekebalannya yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri, dapat diperoleh secara alami melalui penyakit di mana tubuh dapat menangkalnya secara langsung. Cara buatan dengan adanya vaksinasi, yaitu imunisasi. Terus ada kekebalan pasif. Kekebalan yang diperoleh setelah menerima antibodi dari luar, diperoleh secara alami yaitu dengan cara memberi ASI, terus secara buatan melalui penyuntikan antiserum yang mengandung antibodi atau imunoglobulin. Next. Oke, lanjut. Next. Aku pakai Google. Selanjutnya ada kekebalan humoral.
yaitu ada netralisasi atau antibodi menetralkan virus dengan cara melekat pada molekul yang digunakan virus untuk menginfeksi sel inang. Terus ada aglutinasi yaitu pengumpalan bakteri atau virus yang diperantarai oleh antibodi yang akan bekerja menetralkan mikroorganisme tersebut. Ada presipitasi yaitu proses molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh akan diendapkan oleh antibodi. Yang terakhir ada fiksasi komplemen, yaitu mengaktifkan komplemen dengan adanya kompleks antigen antibodi. Selanjutnya ada kekebalan seluler, yaitu ada dua, kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kalau kekebalan aktif itu kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri, dapat diperoleh secara alami melalui penyakit di mana tubuh dapat menangkalnya secara langsung dengan buatan dengan adanya vaksinasi yaitu imunisasi. Kekebalan pasif yaitu kekebalan yang diperoleh setelah menerima antibodi dari luar, diperoleh secara alami yaitu dengan cara memberi ASI. Kalau secara buatan itu melalui penyuntikan antiserum yang mengandung antibodi atau imunoglobulin. Next. Hubungan imunitas dengan imunisasi. Kekebalan tubuh alami dapat diperoleh dari ibu, sedangkan kekebalan tubuh buatan adalah kekebalan tubuh yang muncul karena adanya rangsangan dari luar seperti vaksin. Sistem kekebalan tubuh yang belum terbentuk tentunya akan memberi pintu masuk bagi bakteri untuk menyerang tubuh. Tubuh tidak mempunyai sistem untuk mengenali bakteri sehingga tidak ada upaya pelindungan untuk menolak. Di titik inilah imunisasi penting untuk dilakukan agar tubuh mampu membentuk antibodi yang mempunyai penyakit, kecacatan, maupun kematian akibat penyakit-penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Respon imun dan imunisasi. Pemberian vaksin sangat sama dengan pemberian antigen pada tubuh. Jika terpajar oleh antigen baik secara alami maupun melalui pemberian vaksin, tubuh akan bereaksi untuk menghilangkan antigen tersebut melalui sistem imun. Biasanya, seorang yang sudah pernah divaksinasi tidak akan mengalami penyakit akibat pajanan antigen yang sama, karena sistem imun memiliki kemampuan untuk lebih dibandingkan mereka yang tidak divaksinasi. Oke, next. Jenis-jenis imunisasi ada imunisasi aktif sama imunisasi pasif. Imunisasi aktif yaitu pemberian suatu bibit penyakit yang telah dilemahkan atau vaksin agar sistem imun tubuh berespon spesifik dan memberikan suatu ingatan terhadap antigen ini, sehingga ketika terpapar lagi tubuh dapat mengenai dan meresponnya. Imunisasi pasif mengingatkan kekebalan tubuh dengan cara memberi zat imunoglobulin, yaitu zat yang dihasilkan melalui suatu proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia. Kekebalan yang didapat bayi dari ibu melalui plasenta, yang digunakan untuk mengatasi mikroba yang sudah masuk ke dalam tubuh yang terinfeksi. Oke, next. Macam-macam imunisasi dasar, ada imunisasi BCG, ada imunisasi DPT, dan imunisasi campak dan polio, ada imunisasi hepatitis B. Kalau imunisasi BCG itu mencegah penularan tuberkulosis yang disebabkan oleh sekelompok bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis complex. Terus ada imunisasi DPT, itu imunisasi yang bertujuan untuk mencegah 3 penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus.
Terus ada imunisasi campak dan polio, yaitu imunisasi campak dan polio ditujukan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak dan polio. Terus ada imunisasi hepatitis B untuk membentuk tubuh berkenalan terhadap penyakit hepatitis B disebabkan oleh virus yang telah mempengaruhi organ limfer atau hati. Next. Kelainan pada sistem imun. Yang pertama ada sistem kekebalan tubuh kurang aktif. Kelainannya yaitu ada SCID, yaitu gangguan imunodefisiensi menurun, menghasilkan antibodi berkadar rendah, dan limfosit T dalam jumlah rendah dan gagal berfungsi, sehingga penderita tidak mampu melawan infeksi secara adekuat. Penyebab penyakit ini tergantung pada keadaan genetik berbeda. Pasien dengan penyakit ini biasanya dalam tahun pertama kehidupan mengalami diare kronis dan gagal tubuh berat, infeksi berulang dengan patogen oportunistik atau misalnya serewan. Secara ruang terus ada serta terjadinya ruam kulit. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada AIDS. AIDS atau merupakan suatu kondisi imunosupresif yang berkaitan erat dengan berbagai infeksi oportunistik, neoplasma sekunder, serta manifestasi neurologik tertentu akibat infeksi HIV atau kuman imunodefisiensi virus. Penyakit ini menular melalui berbagai cara, antara lain melalui cairan tubuh seperti darah, cairan genitalia, dan ASI. Kemudian sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif. Penyakit yang bisa disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif, itu yang pertama ada alergi. Nah, alergi ini termasuk penyakit yang diantaranya itu rinitis alergi, asma alergi, dermatitis alergi, konjungtivitis alergi, anafilaksisis, reaksi alergi makanan atau alergi obat, yang merupakan mayoritas penyakit yang mengenai hampir 22% populasi di dunia. Istilah alergi ini diperkenalkan pada tahun 1906 oleh von Pirkwit yang diartikan sebagai reaksi penjamu yang berubah bila terpajan dengan bahan yang sama untuk kedua kalinya atau lebih. Kemudian yang kedua yaitu penyakit autoimun, yaitu merupakan gangguan sistem kekebalan tubuh akibat gagalnya pertahanan kestabilan kondisi tubuh, sehingga sistem imun menyerang tubuh yang sehat dianggap sebagai benda asing yang harus dimusnahkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan kelompok susunan sel yang mempunyai susunan mikroskopis, sangat sederhana. Kelompok ini terdiri dari deretan sel-sel, lempengan atau gumpalan sel yang disokong oleh jaringan ikat halus yang banyak mengandung pembuluh kapiler. Sistem endokrin ini juga disebut dengan kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Fungsi dari sistem endokrin itu sendiri yaitu pertama membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang, kemudian menstimulus urutan perkembangan, kemudian mengkoordinasi sistem reproduktif, memelihara lingkungan internal yang optimal, melakukan respon korektif dan adaptif ketika terjadi situasi darurat, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, serta mengatur metabolisme. Kelenjar endokrin itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokortikoid, yaitu glukosa dan suhu. Hipotalamus juga merupakan pusat kontrol autonom. Salah satu di antara fungsi hipotalamus yang paling penting karena terhubung dengan sistem saraf dan kelenjar hipofisis, yaitu berfungsi sebagai salah satu homeostatis sistem endokrin, yaitu fungsi
rondokrin yang berpengaruh terhadap sistem saraf otonomi sehingga dapat memelihara hemostatis, tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, dan perilaku konsumsi dan emosi. Kemudian yang kedua yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kemudian kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas termasuk golongan kelenjar endokrin. Ada beberapa kelompok kelenjar pada pankreas yang dikenal sebagai pulau Langerhans yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Kemudian ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal yaitu terletak di atas bagian kiri dan kanan. Kelenjar adrenal terdiri atas dua bagian yang berbeda, yaitu pada setiap ginjal terdapat satu kelenjar suprarenal, dan di bagian atas dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian tengah. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di leher. Nah, kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid, yaitu kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dan dalam darah. Ada dua jenis sel dalam kelenjar paratiroid, yaitu yang ada sel utama yang mensekresi hormon paratiroid yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfat di dalam tubuh melalui peningkatan kadar kalsium darah dan penurunan kadar fosfat darah, dan sel oksifilik yang merupakan tahap perkembangan sel cis. Selanjutnya itu yang terakhir yaitu ada kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan manusia. Kelenjar ini berfungsi untuk pertumbuhan. Selanjutnya, ada kelainan pada sistem hormon. Yang pertama yaitu sindrom Cushing. Kondisi ini terjadi karena kelenjar pituitari terlalu aktif sehingga menyebabkan tubuh terlalu banyak menghasilkan hormon kortisol. Kemudian yang kedua itu ada hipopituitarisme. Kondisi ini terjadi ketika kelenjar pituitari tidak mampu memproduksi hormon dengan jumlah yang memadai sehingga penderitanya mengalami kekurangan hormon. Kemudian ada penyakit Addison disebabkan oleh berkurangnya hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Kemudian ada PCOS yaitu sindrom ovarium polikistik, yaitu penyakit yang terjadi ketika fungsi ovarium atau indung telur terganggu dan menyebabkan jumlah hormon di dalam tubuh wanita menjadi tidak seimbang. Kemudian yang kelima, ada gigantisme, yaitu penyakit ini umumnya terjadi pada anak-anak. Kondisi ini merupakan penyakit akibat gangguan hormon ketika tubuh anak menghasilkan hormon pertumbuhan secara berlebihan. Kemudian yang keenam, ada hipertiroid. Hipertiroidisme terjadi ketika kadar hormon atau tiroid yang dihasilkan kelenjar tiroid di dalam tubuh sangat tinggi. Kemudian yang terakhir ada penyakit hipotiroidisme, yaitu kondisi ketika kelenjar tiroid terganggu dan tidak bisa menghasilkan cukup hormon. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala berupa tubuh mudah lemas, membelit, tidak tahan terhadap suhu dingin, dan sering mengantuk, serta kulit kering. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.